Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat wal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca risalah Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi Bayan Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu kaidah-kaidah penting berkaitan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk sekarang di kaidah yang ke-33, Al-Qaidatu As-Salisatu Was-Salasun, kaidah ke-33. Betul ya Ibu? Ya. Baik. Qala al-muallif hafizahullah, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah at-tauhidul ladzi, tauhid yang ursilat bihi rasul, para rasul diutus dengannya. Yani para rasul diutus dengan membawa misi tauhid uluhiyah, bukan tauhid yang lain. Wa nazalat bihil kutub, demikian pula alasan diturunkannya dengan tauhid tersebut kitab-kitab. Ya, jadi tauhid ada tauhid rububiyah, ya, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid tujuan diutusnya para rasul adalah demi untuk mewujudkan, merealisasikan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kenapa bukan tauhid rububiyah? Karena tauhid rububiyah itu tauhid yang sudah diyakini oleh manusia. Yani manusia secara umum fitrahnya menetapkan tauhid rububiyah, yani Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rizki. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, para nabi, para rasul diutusnya bukan untuk mendakwahkan itu, bahkan bukan untuk mengenalkan itu, karena mereka sudah pada tahu. Ya kan, kata Allah, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau mereka Muhammad ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan mengatakan Allah. Yani Abu Jahal, Abu Lahab sudah bertauhid, namun tauhid rububiyah. Maka Nabi dan seluruh para rasul diutus untuk menjelaskan uluhiyah Allah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi. Ya. Demikian pula diturunkannya para kitab, diturunkannya kitab-kitab. Ya. Adalah membawa misi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini dinamakan pula tauhid ibadah. Jadi penisbatan kepada Allah sebagai zat yang wajib disembah itu namanya uluhiyah. Dinisbatkan kepada hamba yang beribadahnya itu dinamakan tauhid ibadah. Tapi pada prinsipnya sama, mau disebut tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, maknanya ini kita melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil atas kaidah ini yang pertama, dan tentu banyak dalam ayat Quran ya, setiap ayat yang membahas atau membicarakan, memerintahkan bahwa para nabi mendakwahkan tauhid ibadah ini, atau setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah, itu dari dalil tauhid uluhiyah. Hanya saja mana dalil yang menunjukkan bahwa para nabi itu memerintahkan beribadah? Nah, yang pertama di surah An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang misi dakwahnya, kata Allah, ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini dia segi pendalilannya, ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yakni sembahan selain Allah.
Yang kedua di surah Al-Anbiya, dalil atas kaidah ini, ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau pun Muhammad dari seorang rasul illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada rasul tersebut untuk mendakwahkan annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku, kata Allah. Ini dalil, ya. Demikian pula kalau kita perhatikan, silakan nanti dilihat di surah Al-A'raf ayat 59, lalu ayat yang 65-nya, lalu ayat yang 73-nya. Di situ Allah menjelaskan tentang para nabi yang misi dakwanya sama semuanya, dimulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Syuaib. Ya, itu semuanya mereka mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yakni Allah. Dan itu disebutkan Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Demikian pula Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad mengatakan demikian, ubudullah ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Ya. Demikian pula Nabi Saleh yang diutus kepada kaum apa? Nabi Saleh kepada kaum Samud, ya. Dan kaum 'Ad dan kaum Samud ini kaum yang asli Arab, ya. Tapi Arab yang punah. Jadi Arab itu ada 3 macam. Pertama Arab yang asli, yang kedua Arab yang sudah punah, yaitu kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka Nabi Arab ada 4 saja. Nabi Arab ada 4 saja. Selainnya bukan Arab Nabi. Nabi Arab ada 4. Yang pertama Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad. Yang kedua Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Yang ketiga Nabi Ismail, ya. Dan yang keempat tentu siapa? Turunan dari Nabi Ismail, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Arab itu Arab al-musta'ribah, yakni yang awalnya bukan Arab namun menjadi Arab. Siapa dia? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Arabnya tadinya bukan Arab, karena ayah Nabi Ismail adalah Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan Arab. Nabi Ibrahim juga tidak berbahasa Arab. Tapi Nabi Ismail kok jadi Arab? Bapaknya bukan Arab, karena Nabi Ismail sejak bayi hidup bersama Arab yang asli, beranak pinak di situ, kawin sama orang Arab asli, berbahasa Arab, maka sehingga menjadilah Arab yang disebut al-musta'ribah. Ya. Baik. Demikian pula Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Nabi Syuaib mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, dikatakan Nabi Hud, Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Ini penting ya, pendalilan ini tolong dicatat. Pendalilan ini itu di surah Al-A'raf 59, Al-A'raf 65, Al-A'raf 73, ya, dan Al-A'raf 85. Itu semua para nabi, para rasul dakwahnya tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Taib, al-qaidah allati ba'daha. Kaidah yang ke berikutnya, al-qaidah yang ke-34, al-qaidatu as-salisatu was-salasun. Ar-rabi'atu was-salasun. La yakhludu finnar. Yang punya jenengan ada terjemahnya enggak? Hah? Ada toh? Enggak ada. Oh, ada ya. Baik. La yakhludu finnar. Tidak kekal
finnar di dalam neraka ahadun siapapun ma'ahu yang dia memiliki yang bersamanya yakni yang memiliki aslu tauhidil uluhiyah yaitu yang memiliki pokok tauhid uluhiyah. Tapi kalau yang memiliki tauhid rububiyah misalnya ya itu di nerakanya kekal. Siapa contohnya? Iblis. Jadi kalau orang mati membawa tauhid rububiyah saja ya seperti Iblis, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu memiliki tauhid rububiyah saja, maka dia kekal di nerakanya. Kekal di nerakanya. Abu Lahab, orang-orang musyrikin Quraisy yang mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Nabi, maka mereka punya tauhid tapi tauhid ar-rububiyah. Mana dalil ya ikhwan? Siapa yang bisa menyebutkan dalil dari Quran kalau Abu Lahab orang musyrik itu dia disebut oleh Allah dia beriman tapi imannya hanya kepada tauhid rububiyah, yakni iman kepada rububiyah Allah, yakni bertauhid rububiyah saja. Surat apa? Ini penting karena ini sampai mati kita akan harus bawa mati hal-hal yang seperti ini. Yani dalil kalau Abu Lahab beriman, itu harus kita bawa mati akidah itu. Iman tapi dalam tauhid apa? Rububiyah, dan tidak menyebabkan dia menjadi seorang muslim. Tapi yang ajaib Allah menyebut mereka itu beriman. Tapi imannya cuma rububiyah Allah saja, kepada Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Hanya itu saja. Dan tidak bermanfaat di akhirat, di dunia, di akhirat. Apa itu kata Allah? Surah Maryam ayat 100. Surah Maryam ayat 100 berapa? Seratus enam kah? Coba dicek. Coba lihat surah Maryam ayat 106. Dalil kalau Abu Lahab orang musyrik, orang yang kekal dalam neraka, yang tidak dianggap sebagai orang muslim, tapi Allah sebut mereka beriman, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka syirik dalam ibadah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Cuman ayatnya tolong dicek betul enggak? 106. Surah, bukan surah Maryam ya, surah Yusuf ya. Yusuf ya. Nah, surat Yusuf ayat berapa? 106, betul. Baik. Surah Yusuf. Nah, itu dalil. Adapun dalam kaidah ini bahwa la yakhludu finnari ahadun ma'ahu aslu tauhidil uluhiyah. Tidak kekal di neraka, yakni seandainya masuk neraka gitu loh coba. Tidak kekal di neraka seandainya masuk neraka. Bagi siapapun dia yang meninggal dunia membawa tauhid uluhiyah. Ya. Dan orang yang bertauhid uluhiyah pasti bertauhid rububiyah, dipastikan itu. Yang ini bagi siapa? Apa maksudnya? Orang yang bertauhid, ahli tauhid, tapi ada dosa-dosa yang dia belum taubati sehingga harus diazab. Nah, kalaupun diazab tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Ini siapa yang meninggal dunia, dia membawa pokok tauhid ibadat, tauhid uluhiyah, ya, namun dia membawa dosa-dosa selain kesyirikan sehingga menyebabkan harus diazab seperti berzina,
dan yang semisalnya, maka in dakhalaha, kalau masuk neraka pun maka tidak la yukhalladu finnar al-khulud al-abadi, tidak kekal di neraka dengan kekekalan yang mutlak, yang total. Jelas ya? Taib, mana dalil atas kaidah ini berjamaah? Dalil atas kaidah ini adalah setiap hadis yang menjelaskan ada orang-orang yang keluar dari neraka dengan sebab syafaat, tapi mereka yang memiliki tauhid. Seperti hadis-hadis tentang syafaat Nabi berkaitan atau kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Contoh kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari umatku. Fahiya nailatun insyaallah. Dan dia didapatkan insyaallah kata Nabi bagi siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Bagi umatku yang mati tidak berbuat syirik, yakni membawa tauhid. Ya, itu dalil terhadap kaidah ini. Demikian pula kata Nabi, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi, siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, berarti membawa tauhid al-uluhiyah, dakhala al-jannah, maka pasti masuk surga. Yauman minad dahar, suatu saat. Jadi kalaupun masuk neraka, suatu saat pasti masuk surga. Kata Nabi, wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, walaupun sebelum masuk surga dia akan dikenai adab. Ya. Termasuk ada hadis Abu Dzar yang sangat menarik di sini para jemaah. Jadi Nabi mengatakan, orang yang sudah bertauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Lalu Abu Dzar tanya, wa in zana wa in saraqa, ya Rasul, orang pokoknya kalau sudah bertauhid, mengucap la ilaha illallah, itu dijamin surga walaupun berzina, walaupun mencuri? Kata Nabi, iya, wa in zana wa in saraqa. Abu Dzar kaget, ya Rasul, benar, wa in zana wa in saraqa. Kata Nabi, iya, wa in zana wa in saraqa. Sampai 3 kali, ya Rasul, zina, mencuri, masuk surga asal bertauhid, tidak berbuat syirik? Kata Nabi, iya, ala ragmi anfi Abi Dzar. Kata Nabi, iya, walaupun Abu Dzar kayak enggak setuju. Walaupun Abu Dzar artinya penasaran, enggak setuju. Ya. Maksudnya bukan dipastikan surga langsung, tidak. Ya. Maka kita katakan kalau harus masuk neraka, karena ini berarti kaidah ini bagi orang yang bertauhid namun tauhidnya tidak sempurna, ya, karena ada dosa-dosa yang belum ditobati dari dosa-dosa besar. Karena orang yang masuk surga itu ada 2 macam, jemaah. Ada yang masuk surga langsung ibtidaan, dan ada yang masuk surga itu intiqalan, perpindahan. Ya, perpindahan dari mana? Dari neraka. Bagi siapa yang masuk surga ibtidaan? Bagi mereka-mereka yang meninggal dunia tanpa hisab atau mendapatkan hisab-hisab yang mudah. Yang tanpa hisab atau mendapatkan hisab yang mudah. Karena hisab ada 2. Ada hisabun asir yang disebut dengan hisabun niqash, hisab yang sulit, yang disebut dengan hisab perdebatan. Dan yang kedua, hisab yang mudah, hisabun yasir, yang disebut dengan hisabun arad. Hisab arad. Arad itu hisab yang hanya ditampakkan dosa-dosa lalu Allah ampuni. Allah ampuni dosa-dosa itu. Jadi orang yang berbuat dosa besar di akhirat kelak tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ini akidah ahli sunnah. Bisa jadi Allah ampuni, ya, walaupun belum tobat, ya, Allah ampuni dengan rahmat Allah atau dengan syafaat, ya. Atau Allah siksa sesuai kadar dosanya namun akan keluar, ya. Pelaku dosa besar menurut ahli sunnah di akhirat kelak tahtal masyiah. Baik. Di dalam hadis-hadis tentang syafaat yang lain, contohnya kata Nabi SAW, yakhruju minan nar
akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi, sementara dalam hatinya ada apa? Waznu sya'irah min khair, ada walaupun seberat ya sebutir gandum, itu dari kebaikan. Jadi maksudnya dari kebaikan, dari keimanan. Nah, dari tauhid. Baik, kaidah berikutnya. Allahu yu'badu. Kaidah yang ke-35, al-qaidatu al-khamisatu wa thalathun. Allahu yu'badu, Allah itu diibadahi. Bima syara'a, dengan apa yang disyariatkan. Artinya ibadah itu tidak sesuai kehendak kita, enggak. Yang penting menurut kita bagus, ya, tidak. Tapi bima syara'a, wala yu'badu bil ahwa wal bid'ah, dan Allah tidak diibadahi dengan hawa nafsu, selera kita, atau dengan kebid'ahan, yakni perkara yang diada-adakan. Jadi orang kalau tidak di atas petunjuk dalam ibadah, berarti di atas selera hawa nafsu. Ya. Jadi ibadah itu dengan apa yang disyariatkan, dan pensyariat adalah Allah. Hak yang memiliki syariat Allah. Maka orang yang berbuat bid'ah itu, para ikhwan, orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang membuat syariat. Dari sisi inilah sehingga bid'ah bisa jatuh kepada kesyirikan karena menyaingi Allah, menandingi Allah. Kan syirik itu menyaingi Allah. Ya, syirik itu adalah at-tandid, menyaingi Allah. Maka bahayanya kebid'ahan, sehingga ulama sampai mengatakan baridul kufri, pengantar kekufuran, karena bisa jatuh. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka berbuat syirik, menyekutukan aku, kata Allah, yaitu dalam hal apa? Syara'u lahum minad din, yang mereka membuat syariat dalam agama ma lam ya'dan bihillah, yang Allah tidak izinkan. Itu loh bahaya sekali kebid'ahan itu. Maka pantas kalau Imam Sufyan Tsauri mengatakan bid'ah itu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai iblis dari maksiat. Ya. Karena di situ rupanya. Maksiat tidak syirik, orang berzina itu tidak syirik. Ya. Dan dosanya ada harapan diampuni. Tapi bid'ah bisa jatuh kepada kesyirikan. Itu bahayanya. Taib, al-qaidah setelahnya. Al-qaidah lati ba'daha man sarafa du'a al-ibadah li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang memalingkan doa ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Doa ibadah, doa itu ada dua macam. Yang pertama doa al-ibadah, yang kedua doaul mas'alah. Doa al-ibadah yakni seluruh ibadah kepada Allah apapun bentuknya, yang dengannya seorang muslim mengharap pahala dari Allah, maka itu disebut doa. Setiap ibadah apapun bentuknya, percuma, yang namanya ibadah ya, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah yang seorang muslim, seorang hamba mengharap apa? Pahala, maka itu adalah doa yang disebut dengan doa ibadah. Yang disebut dengan doa ibadah. Berarti doa ibadah ini lebih umum daripada doa yang kedua, itu doa masalah. Adapun doa masalah yakni permintaan hamba kepada Allah, permintaan hamba kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Ini namanya doa al-mas'alah. Mana yang umum, doa ibadah atau doa masalah? Doa ibadah. Doa masalah itu seorang mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku rizki, ya Allah berilah aku hidayah, ya Allah lindungilah aku dari kesesatan, lindungi dari api neraka jahanam. Ini namanya doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah. Adapun doa ibadah, salat, sujud, doa bukan doa tawaf misalnya, ya, umroh, haji, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, itu doa ibadah. Maka berbakti kepada orang tua doa bukan doa. Doa yang mana maksudnya? Maksudnya doa ibadah. Baik, al-qaidah allati ba'daha. Al-ahkamu syar'iyyah
hukum-hukum syariat tabtakiru membutuhkan fi subutiha dalam penetapannya linnasi kepada nas, dalil-dalil Quran, hadis, as-sahihi yang sahih, as-sahihi sahih, as-sarihi lagi sharih. Sharih itu yang jelas. Jadi syarat dalil dua, sahih, sharih. Karena ada sahih tapi tidak sharih. Sharih itu kalau bahasa kitanya istidlalnya betul. Itu cuma. Karena orang-orang ahli bidah pun dalilnya Quran, dalilnya hadis, sahih hadisnya, tapi penempatannya salah, peletakannya salah. Ini namanya tidak sharih. Jadi maka harus sihatul adillah, yang kedua harus sihatul istidlal. Harus sahih dalilnya yang kedua, yang pertama, yang kedua harus benar pula istidlalnya. Jelas jemaah ya? Baik, hukum-hukum syariat sangat butuh dalam penetapannya kepada apa? Nas. Ini kaidah para jemaah, bantahan kepada orang yang berbuat bid'ah di dalam bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah. Jadi dibantah dengan kaidah ini. Karena bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah hakikiyah. Yang pada asalnya memang gak ada sumbernya sama sekali. Itu bid'ah hakikiyah. Adapun yang kedua, bid'ah itu idhofiyah. Yang asalnya ada dalam syariat. Seperti sholat. Ya. Lalu dia tambah-tambah sebabnya, dia tambah-tambah waktunya, dia tambah-tambah tempatnya, dia tambah-tambah rokaatnya atau bilangannya, dia tambah-tambah jenisnya, dia tambah-tambah apa setemanya? 6. Dia tambah waktunya, kaifiatnya. Itu namanya bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah idhofiyah itu pada asalnya memang ada sumbernya dari syariat, namun yang dia tambahkan, idhofah itu tambahan. Dia tambah-tambah dalam hal apanya? Tata caranya, waktunya, tempatnya, jumlahnya. Ya. 6 ya, antum hafalkan 6. Sebab ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah, jenis ibadah, tata cara ibadah, satu lagi bilangan ibadah. Jadi orang yang melakukan bid'ah, yang dia tambah-tambah waktunya, tambah-tambah tempatnya, itu bid'ah apa namanya? Idhofiyah. Contohnya apa? Salat alfiyah misalnya, salat rogoib, puasa rojab, itu bid'ahnya idhofiyah. Baca Quran dengan cara-cara tertentu misalnya, itu bid'ahnya idhofi, karena sumber membaca Quran ada. Nah, yang bahaya bagi umat itu adalah bid'ah idhofiyah ini, kalau pengaruhnya kepada umat. Karena bid'ah idhofiyah ini kan memang ada asalnya, maka mereka ahli bid'ah suka berdalil dengan dalil asal, dengan dalil pokok. Salat alfiyah kita larang. Yang kita larang kan bukan salatnya, tapi ini loh penetapan 100 rakaatnya, malam nisfu Sya'bannya, baca ininya, kulhu 10 kali. Ini idhofahnya yang kita butuh dalil. Adapun sholatnya memang sholat disyariatkan. Akhirnya mereka ngomong apa tuh? Wahabi melarang sholat. Tuh gitu akhirnya. Ini pahami bid'ah idhofiyah dengan bid'ah hakikiyah. Adapun bid'ah hakikiyah memang tidak ada sama sekali sumbernya. Contohnya apa? Ibadah dengan cara joget, ibadah dengan cara nyanyi misalnya. Tidak ada sumber sama sekali. Ya, ibadah dengan nyanyi itu tidak ada. Taib. Jadi bid'ah ada berapa macam? Ditinjau dari asal atau tambahannya ada 2, bid'ah hakikiyah. Nah, membantah bid'ah hakikiyah itu dengan kaidah ini. Dengan kaidah ini. Bahwasanya kan mereka akan mengatakan biasanya ya, enggak boleh lakukan ini. Enggak apa-apa, ini kan baik misalnya. Maka kita katakan ini enggak ada dasarnya dari Nabi. Iya, enggak apa-apa, masih enggak ada dasarnya. Karena ini baik. Maka kita jawab dengan kaidah ini. Bahwa hukum syariat ibadah itu harus penetapannya dalil yang sahih lagi sharih. Kalau tidak ada maka enggak boleh.
Itu. Adapun kalau orang yang melakukan bid'ah apa namanya? Idhofiyah, bukan dengan kaidah ini bantahnya. Bukan dengan yang ini. Ya. Bukan dengan yang ini, tapi apa? Tapi dengan kaidah bahwa masyru'iyatu syai', nanti kaidah setelahnya insyaallah. Kaidah setelahnya. Apa kaidah setelahnya? Masyru'iyatu syai' fi aslihi lastalzimu masyru'iyatahu fi wasfin. Disyariatkannya sesuatu pada pokoknya tidak mengharuskan disyariatkan pula pada tata cara sifat-sifatnya. Misalnya kalau ada orang yang sholat alfiyah kita larang, itu cuma gak boleh, ini sholat yang bid'ah. Jadi dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka kan jawabnya apa? Loh, ini dalilnya ada, sholat kok dilarang, memerintahkan sholat kok dilarang. Nah, itu cuma sholat yang memang diperintahkan kok dilarang. Maka kita katakan bahwa memang sholat disyariatkan, tapi pensyariatan sholat yang pada asalnya tidak mengharuskan disyariatkan pula caranya. Ini caranya mana ini? Dalil dari Nabi yang sahih, gitu kan? Sementara dalil harus sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa kaidah ini? Al-ahkam asy-syar'iyyah tabtaqiru fi subutiha lin-nass as-sahih as-sharih. Jadi kalau bisa para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, kaidah-kaidah semacam ini dihafal ya, dihafal. Karena ini kaidah ini semacam dalil, karena kan diambil dari dalil-dalil. Bahkan ketika kita menyampaikan satu dalil, dua dalil, lalu kita sampaikan pula kaedahnya, maka akan semakin menguatkan orang yang mendengar. Nah, baik, kaedah yang berikutnya. Al-qaidatu as-saminatu was-salasun. Asy-syirku akbaru wa asgharu. Syirik itu ada besar dan ada kecil. Kaidah ini bantahan kepada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Ya. Kelompok Khawarij tidak membagi syirik kepada besar kecil, tidak membagi kufur kepada besar kecil, tidak membagi dosa kepada besar kecil. Itu kelompok Khawarij. Adapun ahli sunnah wal jamaah membagi, ada besar ada kecil. Hatta bid'ah ada besar ada kecil. Bid'ah mukaffirah, bid'ah mufassiqah. Ya. Ada perincian. Jadi di antara kesesatan orang Khawarij, bahayanya mereka dalam masalah takfirnya para ikhwan. Dan nanti akan kita bahas beberapa kaidah-kaidah tentang takfir. Tentang takfir. Di antaranya kaidah yang pentingnya adalah bahwa takfiru biwasfil 'am la yastalzim takfira 'ala al-mu'ayyan illa idza tafarat syurutu wa intafat mawani'uha. Bahwa mengkafirkan terhadap sifat atau perbuatan itu tidak mengharuskan kafir pula pelakunya. Ini kaidah ahli sunnah yang sangat penting. Jadi ahli sunnah itu membedakan antara perbuatan dengan pelaku. Kalau Khawarij tidak. Pelaku dan perbuatan dihukumi sama. Orang yang berbuat kufur maka otomatis kafir orangnya. Enggak usah ditanya-tanya syaratnya, yakni kau tahu hukumnya tidak, terpaksa tidak melakukannya, ada syubhat tidak, enggak usah, itu kesuwen katanya. Jadi sifat Khawarij itu adalah mu'ajjil, kelompok yang istajala, yang terburu-buru. Ya betul, kofar kafir itu ya Khawarij. Cuman anehnya orang awam itu dituduhkan ke kita. Jadi Wahabi, ya antum semuanya Wahabi, suka kofar kafir. Justru kita sangat hati-hati dan kita bedakan, mengkafirkan antara perbuatan. Siapa orang yang melakukan ini kufur? Apakah orangnya langsung kafir? Tidak. Harus ada syarat. Ya. Apa syarat yang pertama? Akal. Syarat yang kedua ilmu. Syarat yang ketiga sengaja. Syarat yang keempat melakukan atas kemauan sendiri. Syarat yang kelima apa? Tidak adanya syubhat.
tidak adanya syubhat. Berarti penghalangnya ya lawannya. Kalau ada orang berbuat kufur, maka kita lihat gila tidak. Ternyata waras. Taib, satu. Poin kedua, jadi harus semuanya. Tidak boleh satu pun tidak terpenuhi, harus ada lima-limanya ini. Yang kedua, yang syarat yang kelewat tadi, di antara syarat adalah yakni al-bulug, balik ya. Kita lihat dia masih bocah tidak. Kalau ada anak kecil misalnya melakukan kekufuran, dikafirkan tidak orangnya? Tidak, karena masih kecil. Gila ya, masih kecil, terpaksa atau dipaksa, kemudian tidak sengaja, kemudian adanya syubhat. Terus jahil, ketidaktahuan. Ada 6 ya syarat, nanti kita bahas insyaallah. Baik, sekarang asyirku akbaru wa asgharu. Syirik itu besar dan kecil. Para jamaah sekalian, pembagian syirik secara singkat ya, pembagian syirik secara singkat. Syirik itu ditinjau besar kecilnya 2. Besar dan kecil. Syirik besar dibagi lagi masing-masing 2 dengan syirik kecilnya sama. Syirik besar itu ada yang khafi, ada yang jali. Syirik kecil juga sama, ada yang khafi, ada yang jali. Ya. Jadi syirik kasih tanda panah ke bawah 2, besar, kecil. Besar pun bagi 2 lagi. Apa tadi? Samar, khafi atau jali, dohir. Dohir atau jali. Syirik kecil juga sama. Nah sekarang contoh syirik akbar yang jali. Syirik akbar yang jali. Yang jali bagi 2 lagi. Yang jali bagi 2 lagi masing-masing. Oh, berarti ada berapa tanda panah? Tuh, ulangi ya. Syirik bagi 2, seret, besar dan kecil. Besar dan kecil masing-masing bagi 2 lagi anak panah, yaitu apa? Khafi dan jali. Masing-masing sama besar kecilnya. Tuh, berarti jali antum bagi 2 lagi. Al-jali bagi 2 lagi, atau dohir boleh, jali boleh. Bagi 2 lagi apa itu? Bagi 2, yang pertama al-qaul, yang kedua al-fi'lu. Al-qaul ucapan, yang kedua perbuatan. Nah sekarang contohnya syirik akbar yang khafi dulu, karena enggak terbagi. Syirik akbar yang khafi apa ikhwan? Al-khauf as-sir, takut yang tersembunyi, yang hukumnya syirik akbar. Ya. Taib. Lalu syirik akbar yang jali namun al-qaul. Contohnya apa? Istighosah kepada selain Allah. Contohnya istighosah kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah dalam qaul ya. Dalam ucapan. Taib. Lalu syirik akbar yang jali dalam perbuatan, menyembelih untuk selain Allah. Taib. Contoh sekarang syirik yang kecil yang mana? Khafi. Syirik kecil yang khafi contohnya apa? Riya. Syirik yang kecil yang khafi contohnya riya. Lalu syirik yang kecil yang jali yang qaul, perkataan. Apa contohnya? Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Contoh yang lain, bersumpah dengan nama selain Allah. Taib, tambahkan tadi contoh yang khafinya, syirik kecil yang khafi selain riya apa coba? Yani syirik yang kecil yang khafi dalam hati. Khafi dalam hati. Khafi itu dalam hati. Apa contohnya? Tapi syiriknya kecil. Contohnya at-tatayyur. At-tatayyur, menganggap sial dengan hari ini, hari itu, nomor ini, angka itu. Itu syirik kabar apa? Asghar. Asghar. Dalam khafi atau jali? Khafi. Taib, sekarang contoh syirik kecil yang jali yang mana? Hah? Contoh yang belum. Al-fi'l, perbuatan. Apa contohnya kawan? Contohnya ta'liqul tamimah. Ta'liqu at-tamimah. Menggantungkan jimat. Menggantungkan jimat.
Baik. Sekarang mal farqu baina syirki al-asghar wal akbar? Apa bedanya antara syirik kecil dengan syirik besar? Baik. Perbedaan yang pertama. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Yang pertama, semuanya ada 5 ya perbedaannya. Semuanya ada 5. Yang pertama, syirkul akbar la yaghfirullahu li sahibihi illa bittaubah. Syirik besar tidak diampuni pelakunya oleh Allah kalau terbawa mati ya, kecuali dengan taubat. Syirik besar. Adapun syirik kecil, amma syirkul asghar, gimana kawan? Kalau syirik akbar nggak diampuni dosanya oleh Allah. Adapun syirik kecil ada khilaf ulama. Ojo ngomong langsung diampunin, ojo. Adapun kalau syirik kecil ada khilaf di antara ulama. Yang mengatakan sama tidak diampuni, ada pula yang mengatakan diampuni sebagai di bawah kehendak Allah sebagaimana dosa-dosa besar. Jadi kalau syirik kecil ada khilaf ulama kepada 2 pendapat. Pendapat pertama, syirik kecil itu tidak diampuni. Syirik kecil tidak terampuni. Mana dalil syirik kecil tidak diampuni? Sama dengan ayatnya, sama dalilnya dengan syirik akbar ya. Yaitu Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yani surah An-Nisa ayat 48. Pendapat pertama dulu yang mana tadi? Diampuni yang enggak diampuni? Syirik kecil ada khilaf ulama diampuni tidaknya. Yang pertama, pendapat pertama apa? Tidak diampuni. Oke. Tidak diampuni. Taib, yang tidak diampuni dalilnya sama, surah An-Nisa ayat 48. Tidak diampuni ya, surah An-Nisa 48. Segi pendelanya apa? Yang dimaksud syirik di sini adalah besar dan kecil. Bagaimana mengambil kesimpulan besar dan kecil? Karena di sini Allah berfirman an yushraka bihi, yaitu dengan mentakwil masdar, yakni masdar yang muawwal. Fi'il mudhari dimasuki an itu bisa ditakwil jadi masdar, yaitu syirkan. Jadi cara pendelanya antum harus paham. Cara pendelanya begini. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum dalam kaidah bahasa Arab. Nakirah dalam konteks kalimat negatif yaitu la yaghfiru. Ini kalimat negatif, kalimat penafian. La yaghfiru. Ya. Maka ini berfaedah umum. Umum itu maksudnya ya besar ya kecil semuanya enggak diampuni. Nah, cuman dari mana dapat nakirah? Nakirah didapatkan dari masdar muawwal, yakni masdar yang ditakwil. Karena ada fi'il mudhari kemasukan an yushraka bihi. Jadi antum tulis caranya di situ, an yushraka bihi sama dengan ya ditakwil menjadi masdar syirkan.
An yusroka bihi. An yusroka ditakwil jadi masdar, masdarnya syirkan. Nah, syirkan ini nakirah dalam konteks kalimat negatif berfaedah umum, besar dan kecil. Maka syirik kecil pun berarti tidak diampuni. Jadi bagaimana penilaiannya? Nakirah dalam konteks kalimat negatif. Dari mana dapat nakirah syirkan? Dari mentakwil masdar. Jelas ya? Ya wis itu bahasa Arab lah. Kalau antum bingung nggak usah dipikirin, yang penting begitu aja dapatnya. Yang pendapat yang kedua, syirik kecil itu tahtal masyiah, seperti berzina dan yang lainnya. Tahtal masyiah. Dan ini pendapat Imam Ibnul Qayyim diantaranya. Yani kalau Allah ampuni, kalau Allah siksa, sebagaimana dosa-dosa besar. Pendapat ini ikhwan sama-sama kuat. Ya, para ulama ahli sunnah pun, bahkan Syekhul Islam sendiri cenderung kepada dua-duanya. Menunjukkan bahayanya gitu loh, syirik kecil ini jangan dianggap remeh. Sampai ulama pun yani demikian kuat khilafnya di sini. Bisa saja tidak diampuni oleh Allah walaupun syirik kecil. Jangan anggap remeh. Cuman tetap nanti ada perbedaan dengan syirik akbar yang lain, apa? Tidak kekal, kalaupun harus diadab, itu syirik kecil. Dan itu ijma para ulama. Taib. Sekarang perbedaan yang kedua. Jadi apa perbedaan pertama, ikhwan? Syirkun asghar, asyirkul akbar gimana? Tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum tobat. Adapun syirik kecil dipersesikan oleh para ulama kepada dua pendapat. Imma tahtal masyiah wa imma la yaghfiruhu Allahu aidan kasyirkil akbar. Baik, yang kedua, perbedaan syirik akbar, syirik asghar. Asyirkul akbar muhbitun li jamil a'mal. Syirik akbar itu menggugurkan seluruh amalan secara total. Wa amma syirkul asghar la yuhbitu ila al-amal alladhi qaranahu. Adapun kalau syirik kecil membatalkan amalan yang tersusupinya saja. Yang tidak total. Yang ketiga perbedaannya. Kecepatan dah? Enggak. Baik, as-salis. Yang ketiga. Asyirkul akbar mukhrijun anil millah. Syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Membatalkan syahadat, yani mengeluarkan dari Islam. Wa amal asghar, adapun syirik yang kecil, fala yukhriju minha, tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Perbedaan yang keempat. Asyirkul akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Apa artinya? Asyirkul akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Syirik besar itu pelakunya kekal di dalam neraka. Wa ammal asghar fala yukhalladu fiha. Adapun syirik yang kecil tidak. In dakhalaha, ya. Yang ke 5, asyirkul akbar yuhillu al-anfus wal amwal. Asyirkul akbar yuhillu al-anfusa wal amwala. Syirik akbar itu menghalalkan jiwa dan harta, yakni boleh dibunuh dan boleh dirampas. Syirik yang akbar. Adapun syirkul asghar fala. Adapun syirik yang kecil tidak. Jadi sama dengan kedudukan orang kafir kan. Maka menghukumi orang yang berbuat syirik besar ya seperti menghukumi orang kafir yang kalau dalam peperangan itu boleh diambil hartanya, boleh dibunuh jiwanya dalam peperangan. Nah, baik, kaidah berikutnya berkaitan tentang syirik kecil.
Al-qaidatu at-tasi'atu wa thalathun. Asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Yanqalibu ila akbar, bisa berubah menjadi syirik yang besar. Idza 'azumat tandidu wa qawiyatil musawah. Apabila 'azumat tandid, apabila besarnya at-tandid persekutuan, wa qawiyatil musawah, dan kuatnya pensetaraan, yakni yang ada dalam hati. Ya, di mana adanya kekuatan pensetaraan di sini di dalam hati. Jadi kalau hati meyakini, ya, bahwasanya Nabi Muhammad misalnya dengan Allah itu sama kedudukannya dalam hati, dia ngomong begini, demi Allah, demi Rasulullah. Ini hukum asalnya syirik kecil. Jelas di sini? Syirik kecil. Tapi ketika hati meyakini bahwa Nabi dan Allah itu sama kedudukannya, apalagi lebih, Nabi lebih mulia dari Allah, lebih agung dari Allah misalnya, tambah sama saja, maka itu berubah jadi syirik akbar loh, yang asalnya syirik kecil. Tapi kalau meyakini Nabi Muhammad adalah makhluk, memiliki kedudukan, tapi tetap Allah yang paling agung, tapi mulutnya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, maka ini syirik kecil saja. Jelas jemaah? Jadi syirik kecil itu tidak tetap pada satu keadaannya, bisa berubah menjadi besar, maka bahaya. Contohnya misalnya orang yang bertatayur atau orang yang nempel jimat. Hukum asalnya nempel jimat syirik kecil. Syirik kecil. Ketika dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki, tapi jimat hanya perantara saja, itu syirik kecil. Tapi ketika dia meyakini bahwa jimat itu yang memberi rezeki, berarti telah mensejajarkan dengan Allah, karena Allah yang memberi rezeki. Bukan jimat itu, tapi jimat itu yang memberi rezeki, maka berubah jadi dari syirik kecil menjadi syirik akbar. Jadi sangat tipis sekali. Jadi tergantung yang ada di mana hati, di dalam hati para ikhwan. Jelas, yang penting paham kaidah ini ya. Jadi syirik kecil tidak tetap pada suatu keadaan, tapi bisa berubah. Nah sekarang kaidah yang ke-40 adalah definisi syirik kecil. Definisi syirik kecil yaitu apa? Al-qaidatu al-arba'un. Kullu ma kana wasilatan lisyirkil akbar. Setiap yang menjadi perantara kepada syirik besar. Ini syarat pertama disebut syirik kecil. Ya. Yang kedua, wasafahu syari' bi annahu syirkun, dan agama menamakannya syirik, maka fa'asgharu, maka dia disebut syirik kecil. Taib, sekarang kita tahu definisi syirik kecil. Kita ingin tahu apa definisi syirik akbarnya. Syirik akbar yakni sarful ibadah li ghairillah. Syirik akbar artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik akbar. Adapun apa definisi syirik kecil para jemaah? Sesuai dengan kaidah kita ini. Dan ulama memang ada yang memberi definisi yang kurang lengkap. Ada yang memberi definisi yang kurang lengkap syirik kecil ini. Yaitu apa definisinya? Setiap perantara kepada syirik akbar, maka dia adalah syirik kecil. Ini kurang lengkap. Syirik kecil yang benar definisinya harus, para ikhwan, harus terpenuhi dua syarat ini. Ya. Tapi tidak apa-apa untuk ilmu, catatan ilmu antum catat saja. Jadi ulama itu memberi definisi syirik kecil beraneka ragam ungkapannya para ulama. Yang pertama, syirik kecil adalah yutlaq ala kulli ma kana dzari'a ila syirkil akbar. Setiap perkara yang menghantarkan kepada syirik akbar maka disebut syirik kecil. Berarti atas dasar definisi ini orang yang sholat di kuburan berarti syirik kecil. Karena sholat di kuburan menghantarkan tidak kepada syirik akbar, yaitu menyembah kuburan? Bisa. Termasuk orang yang memajang gambar makhluk bernyawa juga syirik kecil, karena bisa menghantarkan.
Makanya definisi yang ini kurang lengkap. Ya, kurang lengkap, tidak disebut sebagai syirik kecil kalau cuman sekedar menghantarkan kepada kesyirikan yang besar, sementara agama enggak menyebut perbuatan itu sebagai syirik, maka harus ada syarat yang kedua, yaitu apa? Agama menamakannya syirik. Maka dengan kalimat yang ringkas, maja pinusus tasmiyatu syirkan wa kana wasilatan li syirkil akbar. Setiap yang dinamakan oleh syariat syirik dan menjadi wasilah kepada syirik besar, itulah yang disebut syirik kecil. Para jemaah, apa hukum syirik kecil? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi di antara para ulama yang menyebut hukum syirik kecil, ya, ditinjau dari sisi dosa, dia lebih besar, lebih berat dari dosa-dosa besar. Jadi di antara sifat atau karakter syirik kecil itu, para ikhwan, karakternya dia ditinjau dari sisi dosa, dia lebih besar dari kabair. Ya, ditinjau dari sisi dosa lebih besar dari kabair. Yang kedua, ditinjau dari sisi bahaya, diampuni tidaknya juga dia tidak diampuni dosanya oleh Allah menurut sebagian pendapat ulama, kan gitu. Karena tadi ada khilaf. Jadi bahaya sekali. Ini orang yang mati membuat dosa syirik kecil, maka itu ada khilaf di kalangan para ulama. Lalu di antara bahaya syirik kecil apa? Membatalkan amalan yang dia lakukan, kesyirikan pada amalan tersebut, seperti riya misalnya. Nah, jadi syirik kecil itu hukumnya haram dan ditinjau kedudukannya lebih besar dari mana? Dari al-kabair. Mana dalilnya, ikhwan? Kita ingin tahu kalau syirik kecil itu lebih besar daripada kabair. Yaitu dalilnya adalah Ibnu Mas'ud bersumpah, ya, perhatikan kata beliau, la an ahlif billah kadiban ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairillahi walau kana shadiqan. Ini dalilnya bahwa syirik kecil lebih berat, lebih besar dari kabair. Yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh saya bersumpah dengan nama Allah, menyebut nama Allah walaupun dusta, sayanya dusta, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah yang hukumnya syirik walaupun saya jujur. Berdosa kan dosa besar, coba. Tapi lebih baik melakukan dosa besar ini kalau harus memilih daripada menyebut nama dalam sumpah selain Allah. Ibnu Mas'ud bukan menghalalkan dosa, bukan. Ingin menunjukkan maratib dosa. Jelas di sini? Nah, kaidah berikutnya. Ya, satu kaidah lagi kita tambah. Ar-riya'u, ini kaidah tentang riya, ya. Masih pembahasan syirik kecil berarti. Ar-riya'u muhbitul amal. Riya itu membatalkan amalan. In kana min aslihi, satu, kalau riya itu ada pada asalnya, dari awal mulanya. Yang kedua, au tara'a, atau riya muncul di tengah-tengah ibadah. Wastarsala ma'ahu, namun dinikmati, dibiarkan. Jadi mu'alif mengatakan riya itu membatalkan amalan kalau dua. Satu, kalau memang pada asalnya riya. Yang kedua, ketika muncul di tengah-tengah ibadah dengan syarat apa?
biarkan. Kalau dicegah tidak. Kata beliau, wa in jahadahu, namun kalau dicegah, berusaha menolak, maka fala yabtulu, maka tidak batal amalannya. Bahkan walahu ajru, bahkan bagi yang mendapat pahala mujahadatihi, mendapat pahala kesungguhannya dalam menolak riya. Berarti para jemaah, amalan yang tercampur riya itu secara rinci kita bahas di sini ada 4. Amalan yang tercampur riya hukumnya ya secara rinci ada 4. 1, riya yang memang pada asal ibadah, maka jelas ini syirik dan amalannya batil. Ya. Yang kedua, riya muncul di tengah ibadah. Di tengah ibadah. Dan dia menikmatinya, membiarkannya, maka ini membatalkan seluruh ibadah tersebut. Yang ketiga, riya muncul di tengah ibadah namun dia menolaknya, berusaha sungguh-sungguh menolaknya, maka dia tidak mempengaruhi ibadah, bahkan mendapatkan pahala sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, faman jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, kata Allah, menuju kami, maka kami akan tunjukkan hidayah petunjuk baginya. Dan juga Allah memaafkan orang kalau tidak dinikmati, tidak, kalau hanya sebatas ungkapan jiwanya saja, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi para ikhwan. Kata Nabi, Allah tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusaha. Allah Ta'ala memaafkan umatku apa yang dikatakan oleh kata hatinya. Ya, jadi kata hatinya mungkin riya, tapi selama tidak dinikmati, kata Nabi, malam ta'mal au tatakallam, selama tidak diamalkan atau tidak diucapkan, maka itu tidak pengaruh. Allah memaafkan. Maka segera bunuh kalau muncul riya di tengah-tengah ibadah kita. Yang terakhir para ikhwan, riya muncul setelah ibadah, maka la yu'athir alaiha, tidak pengaruh. Karena ada orang yang nanya kepada Nabi, ya Rasul, ara'aita ar-rajul ya'mal amalan minal khair, bagaimana ya Rasul kalau ada orang beramal amal kebaikan, lalu fayahmaduhun nasu alaihi, lalu orang-orang memuji setelah beramal, orang-orang memuji, tentu dianya senang dipuji. Kata Nabi, tilka ajilu busyral mu'min, itu ajilu busyral mu'min, itu kabar gembira orang beriman yang disegerakan. Artinya tidak masalah, asal kitanya jangan sum'ah. Artinya kita setelah ibadah lalu ada orang memuji, tidak masalah, asal kitanya jangan menceritakan gitu loh. Saya semalam capek, saya semalam tahajud, lalu puji, kan tahajudnya kan sudah semalam kan selesai, kan kitanya sum'ah, nggak boleh. Tapi kita nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba orang muji lalu kitanya senang, itu tidak masalah ya. Karena tabiat manusia memang senang dipuji oleh ikhwan, senang ya. Makanya istri antum kalau marah puji saja sudah selesai itu. Masya Allah deh, sampai nek marah kok cantik deh, masya Allah. Ojo welek sampai marah tambah welek, tambah ngamuk itu. Dah apa deh sampai cemberut marah, sampai ayu nek marah sampai cantik kan, masya Allah. Itu hilang itu anehnya. Cukup ya al-kufru. Atau kita tambah satu lagi. Al-kufru al-munakkaru. Lafad kufur yang nakirah. Apa nakirah? Gampangannya enggak ada alnya, tanwin. Ya. Enggak ada alnya. Fil adillati, dalam dalil-dalil, maka yang dimaksud kufrun apa? Asghar. Ya. Ini diantara yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau ada kata-kata kufur dalam Quran atau dalam hadis,
Ya, untuk membedakan di antara cara membedakan ini kufurnya besar atau kecil, lihat lafaz kufurnya nakirah atau ma'rifat. Ma'rifat ada alnya. Kalau nakirah enggak ada alnya. Yang kufur kecil itu yang mana? Nakirah. Contohnya misalnya, isnatani. Ini kata Nabi dalam hadis. Finnasi huma bihim kufrun. Ini lafaz kufurnya di sini apa? Nakirah atau ma'rifat? Nakira. Kata Nabi, dua hal pada manusia itu adalah kekufuran. Manusia kalau melakukan ini dia kufur, kafir. Nah pertanyaan ini kufur besar apa kecil? Lihat kufrun. Kufrunnya apa? Nakira. Apa kata Nabi? Yang pertama ta'nu fin nasab. Itu mencela nasab. Ini kekufuran. Yang kedua niyahah alal mayyit, meratapi mayit, perempuan yang meratapi mayit. Berarti ikhwan, mencela nasab atau meratapi mayit ini kufur. Cuman kufurnya besar apa kecil? Lihat tadi hadisnya. Yaitu nakira. Contoh yang lain kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran. La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir. Kenapa ya Rasul? Yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Kalian saling bunuh. Jadi saling bunuh, saling perang sesama muslim itu kufur. Pertanyaan, kufur besar apa kecil? Tadi, la tarji'u ba'di kuffaron. Tanwin, ada tanwinnya. Besar apa kecil? Kecil. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim itu fasik dan memeranginya kufur. Besar apa kecil? Kufurnya kecil. Termasuk budak yang kabur dari majikan. Ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi faqad kafar. Budak mana saja yang kabur dari majikannya dia telah kafir hatta yarji'a ilaihim, sampai dia kembali. Besar apa kecil kufurnya? Pokoknya tidak ada alnya, maka kufur kecil. Jelas ya? Termasuk wanita yang kufur kepada suaminya. Besar apa kecil? Kecil. Taib. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan dukun, maka dia telah kufur kepada yang diturunkan Nabi Muhammad. Kufurnya besar apa kecil? Agak berat ini. Jelas jawabannya agak berat. Sesuai dengan kaidah. Kalau kita sedang ngaji kaidah kita, sesuaikan dulu dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah kita, hukum asalnya kufur apa? Coba. Kufur kecil. Yani orang yang membenarkan dukun itu kufur apa? Sesuai kaidah kita. Dalam hadisnya kan faqad kafar. Hukum asalnya berarti kufur kecil. Tapi membenarkan dukun itu ada perincian, bisa kufur besar kalau yang dibenarkan perkara gaib mutlak. Adapun kalau yang dibenarkan adalah gaib nisbi, maka kufur kecil. Berarti yang dimaksud oleh hadis disebut kufur kecil kalau yang ditanyakan tentang gaib apa, dan dibenarkan juga tentang gaib apa? Nisbi. Jelas ya? Gaib nisbi. Baik. Kita lanjut nanti insyaallah. Maka dalilnya tentang bertanya ke dukun, ikhwan, tasdiqul kahin fil ghaibil mutlaq fa akbar. Tasdiqul kahin fil ghaibil mutlaq fa akbar. Wa amma fil ghaibin nisbi fa asghar. Membenarkan dukun dalam gaib mutlak maka kufur besar. Namun membenarkan dukun dalam gaib nisbi maka kufur kecil. Gaib nisbi itu gaib yang ya'lamuhu al-ba'du duna ba'din, yang diketahui oleh sebagian orang, sebagian tidak tahu. Contoh barang hilang dicuri orang, itu gaib nisbi. Gitu? Ada orang hilang motor misalnya, orang yang kehilangan gaib, tapi yang curi motor kan bukan gaib. Makanya gaib apa namanya? Nisbi. Nah kalau nanya ke dukun tentang gaib ini, nanya ke dukun motor yang hilang, maka kufurnya kufur apa? Asalnya kufur besar. Asalnya kufur kufur kecil. Karena gaib apa? Motor hilang tuh gaib apa? Nisbi. Hukum asalnya
kufur kecil. Bisa nggak berubah jadi kufur besar? Bisa, kalau dia meyakini dukun tahu perkara gaib. Jadi si fulan ini harus meyakini dukun ini nggak tahu gaib, tapi dia itu dibantu oleh siapa? Oleh jin, memberitahukan motornya ada di mana. Itu kufur kecil. Bukan berarti boleh loh ya. Oh berarti boleh saja hilang motor takut dukun naik. Kufur kok boleh? Kufur. Jangan kufur. Berarti kita lanjut di 43 insyaallah.